Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Agustina dengan NPM 18 10 63 10 590 dari kelas 6B ingin memaparkan tentang inovasi kurikulum berbasis keterpaduan dan KTSP serta inovasi kurikulum 2013 dan yang disempurnakan pada tahun 2016. Pertanyaan pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Yang pertama ada komponen lulusan. Komponen lulusan adalah produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas, yakni jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan, dan harapan kualitas yakni mutu lulusan ditinjau dari segi tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsik. Yang kedua ada komponen metode, terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian, bahan dan media pendidikan. Yang ketiga ada komponen materi, yaitu terdiri dari fasilitas, sarana prasarana, dan perlengkapan serta biaya. Yang keempat ada komponen evaluasi, untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian tujuan kurikulum. Lalu ada komponen balikan, yaitu berguna untuk memberikan informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum. Yang terakhir ada komponen masyarakat, yaitu merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial budaya yang berfungsi sebagai faktor penunjang dan turut mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Pertanyaan 2. Jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama ada field setting, yaitu suasana lapangan yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Yang kedua ada self-development, yaitu pengembangan diri sendiri. Yang ketiga ada self-aktualisasi, yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing individu. Lalu ada social learning, yaitu proses belajar secara kelompok. Lalu ada reinforcement, yaitu pengulangan dan penguatan. Dan heuristic learning, yaitu pemecahan masalah-masalah. Dan yang terakhir ada self-confidence, yaitu sikap percaya diri sendiri. Pertanyaan 3. Bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan yaitu berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, konsep dari berbagai bidang studi, bersifat luas, aktif, holistik, bermakna, dan otentik, serta berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Pertanyaan 4. Jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. KTSP merupakan sebagai penyempurnaan dari model kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat dengan KBK. Dan aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP diantaranya diterapkannya pendidikan kecakapan hidup, dikembangkannya keunggulan lokal sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tuntutan setempat, kurikulum berbasis sekolah dalam pengertian meskipun kerangka dasar dan struktur kurikulum dikembangkan secara sentralistik, tetapi pengembangan perencanaan pembelajaran atau silabus dan RPP dan kegiatan belajar mengajar dikembangkan secara desentralistik dan disertakannya peran serta masyarakat. Pertanyaan 5. Apa yang dimaksud dengan KTSP? KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Pertanyaan 6.
Bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Landasan KTSP yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga ada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Lalu yang keempat Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang terakhir yaitu Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 23 dan 22 Tahun 2006. Sedangkan prinsip KTSP yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Pertanyaan ketujuh. Apa saja komponen-komponen dari KTSP? Yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Dalam mengembangkan visinya, kepala sekolah harus mampu mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang relevan bagi kegiatan internal sekolah. Yang kedua, ada tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tujuan KTSP adalah meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, setiap keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, ada menyusun kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran siswa selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Struktur muatan KTSP. Struktur muatan KTSP mencakup mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan pendidikan, kecakapan hidup pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Yang terakhir ada silabus dan RPP. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Sedangkan RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Pertanyaan 8. Bagaimana pengembangan KTSP? KTSP merupakan pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan pelibatan pendidikan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber data, sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pertanyaan 9. Jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 ialah kurikulum terbaru yang diterapkan pada tahun ajaran 2013 atau 2014. Kurikulum 2013 ini merupakan pengembangan dari kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum yang dirintis pada tahun 2006 yang dinamai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut KTSP.
Peningkatan serta keseimbangan soft skill dan hard skill menjadi titik berat di kurikulum 2013 ini. Soft skill dan hard skill yang ditekankan meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pertanyaan 10. Bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan yaitu penataan kompetensi, sikap spiritual, dan sikap sosial pada semua mata pelajaran. Yang kedua, koherensi, KI, KD, dan penyelarasan dokumen. Yang ketiga, pemberian ruang kreatif kepada guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Yang terakhir yaitu penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses berpikir. Pertanyaan 11. Bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Landasannya yaitu yang pertama landasan filosofis. Ada filosofis Pancasila dan filosofis pendidikan. Yang kedua landasan yudiris, yaitu RPJMM 2010-2014 sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Yang kedua ada PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Yang ketiga, Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif, nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Yang terakhir, landasan konseptual, yaitu relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran kontekstual, pembelajaran aktif, penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Sedangkan prinsip pengembangan kurikulum 2013 yang disempurnakan yaitu dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu, dari guru satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar, dari pendekatan tekstual menjadi pendekatan saintifik, dari pembelajaran berbasis konten menjadi pembelajaran berbasis kompetensi, dari pembelajaran parsial menjadi pembelajaran terpadu, dari jawaban tunggal menjadi jawaban multidimensi. Lalu, dari pembelajaran verbalisme menjadi keterampilan aplikatif. Peningkatan dan keseimbangan antara hard skill dan soft skill, mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat, menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik, dan pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pertanyaan 12. Apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Komponen yang disempurnakan yaitu tujuan, komponen isi, komponen metode atau strategi, dan komponen evaluasi. Pertanyaan 13. Bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.